Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya, rahmat keimanan, kemudian rahmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk duduk di majelis ilmu yang insya Allah menjadi pemantik keistiqomahan kita sampai nanti husnul khatimah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kesesatan zaman jahiliyah menuju lurusnya ketauhidan Islam yang insya Allah kita bawa sampai mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Bapak sekalian, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas perihal yang sering sekali dibahas oleh para da'i. Saking seringnya mungkin antum sekalian sedikit merasa bosan. Akan tetapi hal ini merupakan inti dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara zikir. Di sini kita akan baca sedikit beberapa hadis mengenai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan syarah tentang urgensi atau fawaid dari hadis-hadis tersebut. Sebagai pembuka, kami bacakan terlebih dahulu perkataan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Beliau mengatakan, Laisa ba'da tilawatil kitab, laisa ba'da tilawati kitabillahi azza wa jalla ibadatun tuaddi bil lisani afdal min dzikrillahi ta'ala. Tidak ada ibadah yang lebih baik dilakukan seorang hamba yang mana ibadah itu adalah ibadah lisan setelah membaca Al-Quran selain dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah lisan terbaik kita setelah membaca Al-Quran adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala fadli dzikri qauluhu ta'ala. Di antara ayat yang mengungkapkan tentang fadilah zikir itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya zikir adalah keniscayaan bagi lisan seorang mukmin. Bagi seorang mukmin, berzikir adalah kebutuhan, adalah makanan bagi hati yang sesungguhnya harus dilakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi hadis yang pertama yang akan kami bacakan di kitab Bulughul Maram ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis Nabi, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku selama ia mengingatku, selama ia berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, dan ketika ia berzikir kepadaku, kedua bibirnya itu bergerak-gerak. Jadi di antara kesunahan dalam berzikir yang dituntunkan oleh Nabi SAW, bahkan difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi, adalah dengan menggerakkan kedua bibir. Jadi dimanapun, kapanpun, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menggerakkan kedua bibir kita, yang di atas dan yang di bawah. Jadi kita tidak menggerakkan bibir kita ketika berzikir hanya di kamar mandi saja.
Maka dari itu Nabi SAW ketika keluar kamar mandi doanya apa? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Karena Nabi SAW meminta ampun kepada Allah, beliau tidak berzikir di kamar mandi, tidak menggerak-gerakan bibirnya untuk berzikir kepada Allah. Hati beliau tetap berzikir, namun secara spesifik bibir beliau tidak berzikir. Makanya beliau meminta ampun selesai keluar dari kamar mandi. Dan ketika masuk kamar mandi, beliau doa, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Karena di kamar mandi adalah tempatnya jin bersarang. Jadi kita jangan memperlama diri di kamar mandi, agar lisan kita atau bibir kita bisa bergerak lagi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang banyak sekali orang yang betah berlama-lama di kamar mandi, terutama kalau bawa ini. Gimana Bapak? Kalau bawa HP ke kamar mandi yang harusnya cuma 5 menit aja jadi 55 menit. Dahsyat sekali godaan bawa HP. Ngapain? Ya, yang seharusnya kita tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Ya. Namun gara-gara ini kita jadi lama-lama. Ngapain nonton YouTube di kamar mandi? Enak sekali rasanya. Apa nonton ceramah? Jangan-jangan waliyadzubillah. Jadi itu adalah pantangan bagi kita. Terlebih kamar mandi adalah sarangnya jin. Kalau orang suka lama-lama di kamar mandi, bisa jadi lama-lama dia diganduli jin. Salah satu orang yang diganduli jin itu dia betah di kamar mandi lama-lama. Jadi kamar mandi gak usah bersih sesuai dengan kriteria bersihnya hadas dan najis, selesai. Jangan ditaruh tempat tidur, jangan ditaruh TV, jangan ditaruh wifi, la ilah. Agar tidak lama-lama di kamar mandi lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mumpung lewat ya Bapak-bapak sekalian, hati seorang hamba tidak akan merasakan kenikmatan yang hakiki kecuali dengan iman. Seorang hamba tidak mungkin mendapatkan keimanan yang tinggi kecuali dengan ilmu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, belajarlah kepada ahli ilmu. Jadi salah satu makna dari zikir adalah menuntut ilmu, berilmu. Jadi tanya ahli ilmu, belajar, bermajlis ilmu lah. Duduk di majelis ilmu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya bagi orang-orang yang berzikir dan duduk di majelis ilmu itu luar biasa dahsyatnya. Betul kata orang, saat seorang mukmin itu dapat melihat pahala atau hadiah dari ibadah, maka dia tidak akan meninggalkan sekecil apapun ibadah itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum duduk di majelis yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Banyak ulama memaknai majelis zikir itu adalah majelis ilmu seperti ini, kecuali malaikat berada di atasnya mengelilinginya berdoa untuknya kebaikan. Kemudian dia dikerubungi oleh rahmat di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya di depan malaikat seraya berbangga, hambaku berzikir kepadaku. Duduk di majelis ilmu. Jadi antum kalau punya teman tongkrongan, ya, maka nongkronglah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan tempat tongkrongan yang toksik, teman-teman yang ngomongin orang, isinya hasad, itu tinggalkan aja. Jangan bermajelis kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis yang bertentangan dengan hadis ini, artinya yang maknanya itu berseberangan. Apabila ada suatu kaum yang di dalamnya tidak terdapat zikir dan bersolawat atas Nabi, maka mereka akan merasakan rasa rugi di hari kiamat nanti. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau enggak bermajelis zikir,
maka tidak bermajelis zikir. Artinya ya kalau enggak bermajelis itu kalau enggak baik ya buruk, gitu aja. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah salah satu hadis yang menerangkan betapa zikir itu dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah." Tidaklah seorang anak Adam itu berbuat amal yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah ini kan maknanya luas. Ya, zikir kepada Allah itu maknanya luas. Yang dimaksud di sini adalah selalu mengingat Allah dengan berzikir menggunakan lisannya. Ya. Kemudian bermajelis ilmu juga, artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ibadah zikir itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang paling bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita berzikir, tidak mungkin bersamaan dengan hal itu kita berbuat kemaksiatan. Ya. Jadi biasakan lisan antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya azab di akhirat saja. Bahkan dengan zikir kepada Allah, antum diselamatkan dari azab di dunia. Coba, mungkin gak ada orang yang berzikir sambil berbuat jahat? Kan susah kan? Ada tapi sedikit sekali, saking durjananya hamba itu. Antum ngelihat aurat wanita sambil istighfar bisa? Lewat pom bensin Sanur itu naik motor, ngelihat aurat sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa nggak? Nggak mungkin. Pasti ketika antum berzikir, antum memalingkan pandangan antum dari yang haram. Itulah salah satu fungsi dari berzikir. Nggak mungkin ada orang berzina, sebelum berzina dia berdoa dulu, Allahumma jannibna syaitan. Nggak mungkin. Karena zikir itu membuat hati kita jauh dari kemaksiatan. Jadi ini nasihat juga bagi diri kami sendiri ya. Ketika orang ahli zikir, maka hidupnya akan teratur. Ya, hidupnya akan teratur. Semua hal yang ada dalam Al-Quran dalam mengatur hidup akan ia laksanakan, dan ia akan jauh dari rasa putus asa. Coba misal zaman sekarang, banyak sekali orang bunuh diri karena hal yang sebenarnya bisa ia hindari dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kemarin ini lagi resah judol ini, judi online. Kemarin baru Anda lihat di Facebook itu ada video anak muda gantung diri gara-gara judi online. Itu pasti bukan ahli zikir itu. Kalau ahli zikir dia tidak akan melakukan hal itu. Tidak judi online apalagi bunuh diri. Nah, orang kalau sudah tidak berzikir ya, rata-rata tujuannya dunia. Kalau sudah tujuannya dunia, maka semua perkara yang ada di hidupnya itu berantakan. Ini yang mati karena judi online ini konyol sekali. Dia mati tidak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah itu balik ke keluarganya. Dia gantung diri. Kemudian di kantongnya ada tulisan. Mungkin antum sudah pernah lihat ya. Tulisannya itu bacaannya, kalau nggak ada uang 15 juta hari Jumat, sekarang berarti itu hari Jumat. Kalau nggak ada uang 15 juta hari Jumat, sertifikat rumah diambil orang. Ini udah buat buruk untuk dirinya, buat buruk untuk keluarganya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak pernah berbahagia sebahagia dia ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pecut bagi kita agar kita tidak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir dia akan kebal. Dia akan kebal dengan hal-hal yang sifatnya itu maksiat. Ya, nggak ada orang ahli zikir bunuh diri karena cinta kepada makhluk, nggak ada. Wanita tidak cuma satu, gampang aja mikirnya dia. Ya. Jadi itu adalah faedah dari berzikir. Ya. Amalan anjalahu, amal yang paling membuat dia terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. Nah.
Banyak sekali ya Bapak-bapak sekalian, zikir, faedah-faedah dari zikir yang bisa kita dapatkan. Di sini Imam Ibnu Hajar Asqalani menulis 30 faedah dari zikir. Mana ini kita mau habisin dalam waktu setengah jam apa gimana? 30. Ada 30 faedah. Insyaallah kita baca satu-satu ya. Senyampainya, dan beliau meletakkan di awal-awal ini sebagai faedah-faedah yang paling penting di antara faedah yang lain. Fawaidu dzikrillah ta'ala, faedah-faedah zikir kepada Allah. Minha annahu yatrudu syaitana wa yaqma'uhu wa yaksiruhu. Sungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat mengusir syaitan, kemudian mengecilkannya dan menghancurkannya. Jadi kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghilangkan bisikan syaitan. Baik syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, atau jin yang berubah jadi manusia. Jadi fisik yang kita kenal dengan hantu. Ini syaitan juga ini, Bapak-bapak sekalian. Baik. Kan syaitan itu ada dua, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Sifat-sifat syaitan yang paling utama, sifat yang paling utama dari syaitan disebutkan di surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu sifat syaitan yang paling kelihatan. Jadi kalau sudah ada manusia membisiki antum untuk berbuat maksiat, berarti dia syaitan. Antum langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena percayalah dia adalah syaitan. Nah, kalau manusia jangan antum tunjuk-tunjuk syaitan memang ente zikir, jangan. Ya. Karena dia memang sifatnya seperti itu. Ya. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki keburukan di dada manusia. Itu syaitan yang sifatnya fisik atau manusia. Kemudian syaitan yang sifatnya jin kan membisiki kita dari arah yang tidak kita bisa lihat. Nah, ini yang paling berat nih kadang. Cara agar kita tidak dibisiki oleh syaitan itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering berzikir, zikir pagi petang, ya, zikir-zikir yang disyariatkan untuk mengusir syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, terkadang juga kita diuji dengan rasa takut kita yang berlebihan terhadap hal yang sebenarnya tidak boleh kita takuti. Nah, ini juga caranya dengan berzikir. Misal, ada yang pernah ketemu pocong di sini? Ada? Enggak berani cerita. Jadi salah satu ujian kita adalah takut dengan hal yang sifatnya tidak boleh kita takuti. Hantu. Dan jin memang bisa berubah menjadi hal yang seperti itu untuk menggoyahkan iman kita. Di sini banyak sekali urban legend. Apa aja pocong, kuntilanak, tuyul, suster ngesot. Ya Allah, ngesot dia takutin. Bayangkan kita takut kepada hal yang tidak semestinya. Nah, untuk mengusir itu caranya dengan berzikir kepada Allah. Baca apa? Ayat kursi, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah ketika beliau diganggu oleh jin. Berubah jadi anak kecil. Berubah jadi manusia. Jin syaitan itu yang mengajarkan bagaimana cara mengusir dia. Baca ayat kursi. Antum kalau ketemu hal yang seperti itu, jangan takut. Wallahi jangan takut. Zikir kepada Allah adalah salah satu hal yang dapat menanggulangi itu. Jadi ketika antum lihat, ya, mungkin kaget, wajar ya, kaget. Antum langsung baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika antum baca dia tidak hilang, beberapa ulama mengatakan antum ambil batu, kemudian antum lempar. Antum lempar 3 kali. Kemudian dia tidak hilang juga, antum datangi, antum cekik dia. Yang nih, kalau ngomong gampang. Mun tepuk kayak wah. Antum datangi, antum cekik dia. Kalau antum cekik ternyata dia tidak hilang, berarti dia bukan jin, tambah tempeleng, tambah sikut. Ya, dia bukan jin. Dia manusia yang nakut-nakutin kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berzikir ya bisa menghancurkan syaitan, Baik yang tidak kita lihat ataupun yang kita lihat. Itu faedah yang pertama.
Berapa zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir keburukan. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ketika kita takut. Ya, baik. Kemudian yang kedua, wa minha annahu yardar rahman atau yurdir rahman azza wa jalla. Sungguhnya dengan berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala itu meridhai apa yang kita lakukan. Nah, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, ahli zikir itu tidak akan memiliki hasrat untuk berbuat kemaksiatan. Punya hasrat, nafsunya besar, tetapi ia terhalang dari hal itu insyaallah. Ia mampu menahan hawa nafsunya. Nah, salah satu yang menghalangi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terlalu cinta terhadap dunia. Ketika seseorang itu menjadikan dunia sebagai concern utama, tujuan utama, maka perkara-perkaranya di dunia akan berantakan. Dia tidak didatangi oleh dunia kecuali yang ditulis baginya saja, sedikit saja. Apabila dia tujuan utamanya adalah dunia, maka orang yang hirs atau tamak terhadap dunia itu biasanya lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, angan-angan akhirnya, tolok ukur kesuksesannya, maka Allah akan membuat perkara-perkara dunianya berantakan. Dan Allah akan turunkan kefakiran di depan matanya. Dan dia tidak didatangi oleh dunia kecuali sedikit atau apa yang dia angan-angankan saja. Artinya orang kalau sudah pengen dunia, dia nggak akan puas. Di matanya dia selalu fakir. Nabi SAW bersabda, apabila seorang anak Adam mencari dunia dan dia diberikan dunia satu gunung Uhud, dia akan minta 2. Diberikan 2, dia akan minta 3. Diberikan 3, dia akan minta lebih sampai tanah kuburan memenuhi mulutnya. Itu kalau tujuannya adalah dunia. Jadi nggak akan puas. Namanya tujuan dunia nggak habis-habis. Sekaya apapun orang, dia minta lebih lagi apabila tujuannya adalah dunia. Sebaliknya, Nabi SAW melanjutkan, "Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun." Barang siapa yang tujuan utamanya adalah akhirat. Jadi akhirat yang pertama, akhirat yang duluan. Allah Subhanahu wa taala yang lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Maka Allah akan membuat perkaranya selalu aman. Jama'allahu amrahu. Kalau misal dapat musibah, dia beristighfar kepada Allah. Ya, dia bersabar. Kalau misal dapat nikmat, dia bersyukur. Gampang aja. Ya. Kemudian Allah akan meletakkan rasa cukup di hatinya. Kalau ahli zikir, akhirat yang pertama, hatinya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup aja rasanya. Kalau akhirat yang dijadikan tujuan utama. Misal gini, bedanya orang yang mencari dunia atau tujuan utamanya adalah dunia dan orang yang tujuan utamanya adalah akhirat, hasilnya itu akan sangat berbeda. Misal, ada orang yang tujuannya dunia, dia buat rencana untuk kehidupan dunia dia. Rencananya gagal, rugi dia. Kemudian setelah rugi, dia akan sedih sekali rasanya, ingin marah gitu, tidak bersyukur pada Allah. Kenapa rugi ini ya Allah? Ini tidak seharusnya rugi. Ya. Namun orang yang tujuannya akhirat, ketika dia berencana, ya, kemudian rencananya gagal, dia akan merasa ini adalah ujian dan sepatutnya dia bersabar dengan itu. Gagal nih, manusia hanya membuat rencana, hasil milik Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tenang sekali. Rasanya adem. Ya, saat tujuan utama kita adalah akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang tersebut dunia seolah-olah dunia itu terhina mengikutinya. Jadi orang yang tujuan utamanya akhirat,
Dia dicari sama dunia. Sampai ketika dia dicari nolak-nolak, menganggap dunia itu adalah hal yang terhina. Itu lub dari perkataan Imam Syafi'i, man yuridu man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Jadi umurun mulazamah. Kalau misal kita ingin dunia, maka dengan ilmu agama, dengan ilmu akhirat. Ya. Ingin akhirat, tentu dengan ilmu akhirat. Ingin keduanya, dengan ilmu akhirat. Jadi yang pertama yang harus kita jadikan tujuan, ya, jadikan fokus itu adalah ilmu akhirat. Ya. Menuntut ilmu akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah. Perlu untuk mengetahui, Ibnu Qayyim pernah mengatakan juga, apabila seorang hamba itu tidak disibukkan dengan yang bermanfaat, maka waktu-waktunya akan disibukkan dengan kelalaian, bahkan dengan kemaksiatan pada Allah. Jadi buat waktu antum berharga dengan berzikir kepada Allah, dengan belajar ilmu, dengan duduk di majelis ilmu. Jika tidak, maka kesia-siaan yang antum dapatkan, bahkan kemaksiatan. Nabi SAW mengatakan, surga itu harganya tidaklah murah. Gak bisa kita mendapatkan surga hanya dengan santai-santai, tidur-tiduran, nonton sinetron. Ya, gak bisa. Semuanya harus kita dapatkan dengan keteguhan, dengan usaha dengan effort yang besar. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan, wa man talabal ula sahiral layali wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan yang tinggi, maka dia harus bersusah-susah. Dia harus belajar, dia harus bergadang, salat malam, bersedekah, berbuat baik kepada manusia. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan tanpa ada usaha, maka umurnya dihabiskan untuk berangan-angan hal yang sifatnya muhal, hal yang sifatnya sia-sia. Gak mungkin kita mendapatkan kemuliaan kecuali dengan usaha. Gak mungkin kita hafal Quran santai-santai, baca sekali langsung hafal 30 juz. Mungkin yang senang fitness di sini, gak mungkin otot kita jadi kecuali kita bersusah-susah angkat barbel, bench press, semuanya. Itu adalah tanda bahwasanya kemuliaan itu memang harus berlelah-lelah. Ya, terutama pemuda. Ya, kalau ada pemuda di sini, pemuda itu range umurnya sampai 40 tahun. Setelah itu boleh tua tapi jiwa harus muda, ya, Bapak. Pemuda, ya, tidak boleh lalai, tidak boleh lalai. Jika lalai di masa muda, di masa tua akan sangat sulit untuk bertobat. Memang ada yang seperti itu, tapi umur tidak ada yang tahu. Maka hendaklah kita gunakan hidup kita ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian salah satu hal yang ingin Anda sampaikan juga di sini, banyak orang yang salah kaprah mengenai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan hadiahnya untuk berbuat kemaksiatan lagi. Dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, Imam Ibnu Qayyim secara khusus menulis fasal namanya Al-Awham fi Du'a. Hal-hal yang salah dipahami dalam masalah doa dan zikir kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan ada satu orang pemuda, ini masih berkaitan ya, bagaimana kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Bahkan ada seseorang yang dinisbatkan sebagai ahli fikih. Dia mengatakan, nggak apa-apa kita berbuat dosa, nggak apa-apa kita melakukan apa yang kita inginkan. Toh kalau kita baca subhanallah wa bihamdih 100 kali, dosa kita akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ketika kita beristighfar, dosa kita akan diampuni. Jadi nggak apa-apa, habis istighfar kita berbuat maksiat. Gimana, Bapak? Bener nggak kayak gini? Kira-kira cocok nggak? Allah ngasih pahala, dosa-dosa diampuni semuanya dengan membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari. Jadi nggak apa-apa dengan itu kita berbuat maksiat lagi. Nah, ini adalah kebodohan dari seorang hamba. Seharusnya kenapa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Niatnya adalah bertobat kepadanya, ya kan?
Kalau tobat, kita salah satu syarat dari tobat adalah dengan niat besar tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi niat kita beristighfar itu agar dosa kita yang di belakang diampuni dan tidak berbuat dosa lagi setelahnya. Itu baru berfungsi. Zikir itu berfungsi, ya Bapak-bapak sekalian. Jadi kita tidak boleh melegalkan perbuatan maksiat karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kenapa nih, kenapa kayak nih bermaksiat kan tinggal istighfar diampuni, istighfar diampuni. Antum ngelihat aurat, antum beristighfar, antum lihat lagi. Antum berbuat dosa, kemudian antum astagfirullah, astagfirullah. Antum beristighfar untuk melegalkan perbuatan maksiat antum lagi. Nah, itu adalah kesalahan. Kadang terbersit di diri kita. Toh sudah diampuni oleh Allah dosa kita, nggak apa-apa lah kita bermaksiat lagi. Salah. Kita berzikir kepada Allah itu agar kita tidak berbuat maksiat lagi, agar kita terhindar dari kemaksiatan lagi. Bukan ketika kita berzikir kita buat ini untuk kita berbuat maksiat. Kebalik ini ya, Bapak sekalian. Nah, ini adalah perbuatan atau pemikiran yang mungkar sekali. Pemikiran yang mungkar. Banyak anak punya salah satu teman dulu ketika SMA. Dia memiliki dosa yang besar sekali dan dia tidak bisa lepas dari dosa tersebut. Ya. Anehnya, dia rajin sekali beribadah. Rajin sholat duha 12 rakaat. Sholat tahajud 11 rakaat. Lama jidatnya sampai hitam. Ternyata dia melakukan itu untuk melegalkan kemaksiatan dia. Enggak apa-apa ya, anak bermaksiat terus, yang penting anak bertakwa kepada Allah. Enggak bisa. Bisa enggak bareng antum? Istiqomah maksiat sama istiqomah ibadah. Itu mencampurkan yang hak dan yang batil, itu enggak boleh. Ya enggak boleh. Tapi sejalan dengan itu, walaupun kita masih berada dalam kemaksiatan dan belum bisa lari atau keluar dari kemaksiatan tersebut, kita wajib tetap bertobat kepadanya setiap hari, setiap saat. Itu kewajiban kita. Jangan kita nganggap anak belum bisa anak belum bisa meninggalkan kemaksiatan ini. Sedangkan anak nggak boleh berzikir untuk melegalkan maksiat. Ya udah, anak nggak berzikir aja lah, salah juga. Jadi ada salah satu kalimat yang anak dengar dari orang yang katanya dai ya. Dia mengatakan nggak apa-apa berbuat maksiat, yang penting jangan tinggalkan sholat. Ini qaulul haq urida bihil batil. Sepertinya benar ya. Sepertinya benar. Nggak apa-apa lah maksiat aja. Yang penting jangan ninggalin sholat. Salah. Yang benar, berusahalah meninggalkan kemaksiatan. Jika belum bisa, jangan tinggalkan sholat. Itu yang benar itu. Jangan nggak apa-apa maksiat, zina main, judi slot main, semuanya lancar. Yang penting sholat salah. Ya. Jadi kita harus tetap berusaha meninggalkan kemaksiatan, karena inti dari benarnya kita sholat adalah kita berhenti berbuat maksiat. Jadi kita perbaiki sholat kita agar kita tidak berbuat kemaksiatan. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu konsepnya. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan fahsya, keji, dan munkar. Gitu. Nah, itu adalah salah satu jalan kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berzikir, insya Allah apapun yang kita lakukan di dunia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita berzikir, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan diri kita dari kemaksiatan. Baik, kemudian wa minha annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalbi. Sungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghilangkan rasa resah, rasa gundah, ya, rasa risau dalam hati. Ini penjelasannya di ayat Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Seorang mukmin ketika resah, ketika gundah, itu pergi berzikir kepada Allah agar kegundahannya hilang. Karena itulah obatnya. Jadi ketika ini saran sebenarnya, memang benar-benar banyak orang mendapatkan hidayah dari sini. Ketika antum merasa iman antum turun, rasanya futur, malas sekali beribadah, gundah entah apa yang terjadi, atau antum mendapatkan ujian di mana-mana, kesulitan aja yang ada, tidak ada sama sekali kebaikan, maka antum duduk di majelis ilmu,
Jangan sekali-kali meninggalkan majelis ilmu. Ketika antum memiliki kesempatan walaupun itu sedikit, duduk pergi di majelis ilmu. Prioritaskan majelis ilmu. Karena di majelis ilmu hati antum akan diterangi oleh Allah dengan zikir kepadanya. Coba antum ketika galau, antum duduk di Masjid Baitul Ma'mur dengar Ustaz Fauzi ceramah, rasanya lupa dengan kegalauan itu. Nah, ini salah satu manfaat dari berzikir. Di atas itu berzikir kepada Allah secara pribadi, terutama di sepertiga malam. Hadirin yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan syaraful mu'min fi sholatil laili. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak di solat malamnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang turun di sepertiga malam. Kemudian berkata, apakah ada orang yang beristighfar aku ampuni, ada orang yang berdoa aku ijabah. Di situ tempatnya. Jangan antum tinggalkan solat malam. Berusaha sekuat tenaga antum solat malam. Kegalauan antum, kegundahan antum bisa luruhkan di solat malam. Nah, ini tergantung kekuatan iman kita, ya. Jadi kekuatan iman kita segimana sih Allah lihat itu, ya. Apakah kita rela bangun untuk nonton bola misalnya, ya. Nonton bola yang kita senang, klub lawan klub yang kita senangi, kita bangun jam 3, kita bangun jam 4, sebelum subuh kita bangun, bahkan tanpa di alarm kita bangun, bahkan kita rela ndak tidur demi nungguin itu. Apakah itu berfungsi untuk akhirat? Itu berfungsi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi SAW mengatakan qum fa anzir, salat malamlah kalian, rela nggak kita seperti itu? Kadang kita masang alarm 7, bangun untuk kita matiin aja, ya Allah. Ini nasihat bagi diri kami. Bukan berarti ana istiqomah, bukan berarti ana lebih baik dari antum. Tapi memang kita saling menasihati. Salat malam adalah ukuran kemuliaan dari seorang hamba. Nah, di situ tempat berzikir yang paling oke, yang paling mantap. Salat malam itu semua kegelisahan kita luruh di sana, terurai di sana. Jadi jangan curhat itu sebenarnya yang paling oke adalah, yang paling baik, yang paling bagus adalah curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembarangan percaya sama orang untuk menceritakan masalah kita. Kemungkinan orang yang kita ceritakan tentang masalah kita malah senang kita ada masalah, wal'iyadzubillah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya, kemana saya bisa mencurahkan isi hati saya tentang masalah-masalah saya? Umar bin Khattab mengatakan, kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja. Kepada orang yang takut, orang yang berilmu dan beramal, mengamalkan ilmunya. Jadi beramal dengan ilmunya, bukan omong-omong doang. Ya, Bapak sekalian. Jadi bermunajatlah kepada Allah. Ketika hati gundah, memang tempatnya zikir. Tempat meluruhkannya, menghilangkan kegalauan itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa minha annahu yajlibu lil qalbi al farah was surur wan nasyat wal hubur. Sungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat membuat hati senang, dapat membuat hati gembira, kemudian dapat membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tinggalkan zikir. Tergantung ya, kita semua, ya, iman kita kemana kita mau bawa, hidup kita kemana kita mau bawa. Ketika hati kita nggak tenang, ingin semangat lagi beribadah kemana? Jadi paksakan diri antum untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan, langkahkan kaki, ya. Ketika antum futur dalam beribadah, ya, semua orang naik turun imannya. Ketika iman antum turun, kemudian mendengar azan subuh berkumandang, antum masih berpikir sholat apa enggak? Jangan sampai ada sedetik pun antum berpikir seperti itu. Azan langsung bangun. Jangan biarkan syaitan membuat kita was-was. Nah, syaitan ini pengalamannya luar biasa, hidupnya bisa sampai ribuan tahun. Jadi dia tahu gimana cara ngebisikin ustadz, dia tahu cara ngebisikin pejabat, dia tahu cara ngebisikin orang awam, dia tahu. Jadi jangan sampai kita lengah di situ. Kalau antum bangun sholat subuh, kemudian bangun azan subuh, kemudian antum memberi ruang syaitan membisiki antum di situ, sholat subuh di masjid apa sholat subuh di masjid apa enggak ya? Nah, syaitan mulai masuk di sana. Sholat di rumah aja, sholat berjamaah di masjid kan hukumnya sunnah muakkadah. Tuh ahli fikih. Jangan-jangan dia udah duluan tamat
matan ghoyat daripada kita. Jadi dia pakai ilmu juga, membisiki kita pakai ilmu. Jangan biarkan hal itu terjadi. Saat azan berkumandang, langsung bangun, langsung wudu, ganti baju, pakai parfum, kalau perlu push up dulu. Ya, minimal laki-laki bisa berapa kali push up? Esa? 15, masya Allah. Minimal laki-laki bisa 15 kali push up. Nah, antum nanti kalau udah pulang, coba antum masih nggak kuat 15 kali push up. Insya Allah kalau udah 15 bisa antum pergi ke masjid itu untuk membuat antum bangun kembali. Ya, ini sedikit lagi waktunya, anak tutup dengan curhat. Kira-kira yang bertambah dari antum ketika musim hujan dan musim dingin ini apa? Apa? Uang? Istri jangan-jangan. Oh, ya. Yang bertambah kalau yang bertambah di musim hujan ini adalah berat badan. Dan berat badan kalau bertambah itu bisa membuat kita malas dalam beribadah. Jujur, Umar bin Khattab pernah mengatakan, bahkan ini semua antum udah tahu, tersebar di video. Perut buncit itu adalah azab. Maka rajin-rajinlah olahraga. Nah, gimana udah mulai ditahan napasnya? Oh, Bapak. Jadi musim dingin itu membuat kita mager, terus rasanya gorengan itu berkali-kali lipat nikmatnya. Ketika hujan makan mie kuah, campur telur, gablagin nasi, mie tuh Bang, jangan gitu. Itu tidak bisa kita tahan. Seharusnya ketika kita ingin ibadah kita itu tetap semangat, berzikir kepada Allah, tinggalkan hal yang membuat kita jauh dari beribadah kepada Allah. Nah, ini karena ana mengalami pengalaman buruk seperti itu, jadi ana curhatkan kepada antum agar antum tidak kebablasan juga. Jadi kalau antum makan banyak, kemudian berat badan antum bertambah, nafas antum terengah-engah, ya, biasanya sholat tahajud bisa baca 1-2 lembar, karena terlalu banyak makan, baca 4 baris rasanya sudah capek sekali. Maka dari itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebagian besar hidupnya hanya makan sekali. Ini pelajaran banget ya. Habis isya makannya selalu dibawain bapaknya, dan beliau tidak mau makan kecuali yang kering-kering saja. Roti ditumbuk diisi minyak zaitun. Itu memang ada riwayatnya, diceritakan di kitab At-Tibyan. Ya. Kemudian beliau mengatakan kalau misal makan yang basah-basah bisa membuat kita ngantuk. Jadi beliau mengatakan, masya Allah, itu sulit sekali bagi kita. Mungkin kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi lakukan sebagian, makan secukupnya agar ibadah kita selalu semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa minha annahu yuqawwi al-qalba wal badana. Nah, ini berkaitan juga dengan yang kami sampaikan tadi. Sesungguhnya berzikir kepada Allah itu dapat menyehatkan hati dan badan. Ini memang benar-benar terjadi. Apabila hati kita itu sehat, ya, hati kita itu bahagia, ya, dengan kebahagiaan yang hakiki, maka badan kita juga ikut sehat. Antum tahu, rasa hasad dan rasa iri itu memiliki andil yang besar dalam masalah keadaan fisik. Jadi semakin orang hasad, maka fisiknya akan semakin lemah. Karena hatinya tidak sinkron sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi koneksi dia dengan Allah itu hilang ketika dia hasad, ketika hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang karena hasad jadi gila. Hasad itu salah satu cirinya, hidupnya tidak pernah bahagia. Bayangkan, mana ada orang di sekitar kita yang gak bahagia, sedangkan dia tidak suka melihat orang bahagia. Orang seperti itu gampang sekali terserang penyakit. Jadi orang yang hatinya rusak, keadaan fisiknya juga rusak. Kita tahu lah, orang sering ngomongin orang, kemudian hasad sama orang, itu hidupnya rusak. Ya, gampang sekali terkena penyakit. Dan memang ini sesuai dengan penelitian. Jadi ada teman Anda, dia waktu itu koas di UIN Jakarta. Dia pastase psikologi. Terus dia ceritakan,
ketika dia belajar tentang psikologi itu di masalah kedokteran, hal yang paling membuat fisik itu menjadi sehat rata-rata adalah kesehatan hatinya. Artinya perasaannya. Jadi orang yang gampang sakit biasanya hatinya rusak. Biasanya hatinya rusak. Tapi nggak semua. Ada juga orang yang baik tapi diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang secara umum ketika orang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ia sakit, dengan zikir itu ia menganggap sakit itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tubuhnya sehat dan batinnya insyaallah baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mundur sekali ya, isyanya sekarang jam 8 anak. Baru sadar juga. Baik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.